قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sahatik. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini ba'dal maghrib seperti biasa, Kamis sore kita kembali duduk dalam majelis yang mulia ini untuk mempelajari yang pertama tentang masalah zikir-zikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, kita akan mendalami lagi masalah ibadah untuk memperbaiki ibadah kita yang ada. Baik, kali ini kita masih berada di kitab Al-Azkar, bab keutamaan zikir dan dorongan untuk berzikir, dengan judul Al-Mufarridun, yang banyak berzikir. Apa maksud Al-Mufarridun? Nantinya kita akan lihat dalam pembahasan dari hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu hadis 1436. Monggo dibaca. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarriduna qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah qala adz-dzakiruna Allaha katsiran wadz-dzakirat rawahu Muslim. Wa ruwiya al-mufarriduna bitasdidir ra'i wa takhfifiha wal masyhurul ladzi qalahu al-jumhur at-tashdidu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mendahului al-mufarridun, orang-orang yang menyendiri dalam ibadah. Para sahabat bertanya, siapakah al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan al-mufarridun dengan ra ditasydid, dan ada yang menyatakan tidak ditasydid. Namun yang masyhur adalah yang dikatakan oleh jumhur ulama, yaitu menggunakan tasydid. Baik, kita lihat di sini hadis 1436. Kalau hadis sebelumnya 1435 menjelaskan tentang ketika kita berzikir pada Allah, Allah akan mengingat kita. Kalau kali ini keutamaan dari orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului orang-orang yang mufarridun. Fard itu artinya tunggal. Fard, ya, fa ra dal itu artinya tunggal. Kalau mufarrid itu sebagaimana dalam kurung di situ, yaitu orang-orang yang menyendiri dalam ibadah kepada Allah. Jadi nanti ada penjelasannya, ini perkataan dari Imam Nawawi, yaitu mufarridun itu orang yang berpisah dari teman-temannya, dari orang banyak, kemudian dia menyendiri untuk beribadah khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anggapannya orang-orang ketika mendengar kata al-mufarridun seperti itu, maka ketika itu biar tidak terjadi salah paham, ya, ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mufarridun,
Apa itu al-mufarridun? Karena mereka ingin tahu apakah memang secara bahasa yang mereka tangkap apa maknanya seperti itu, atau Rasulullah SAW punya maksud yang lain yang lebih mendalam. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu memberikan penjelasan, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Mereka itu mufarridun, itu adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Yaitu laki-laki yang rajin berzikir dan perempuan yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebagaimana kebiasaan dari Imam Nawawi, beliau kadang memberikan penjelasan lagi. Kalau hadis riwayat Muslim cuma cukup sampai di situ. Kemudian Imam Nawawi memberikan penjelasan lagi dalam Riyadhus Shalihin tentang kata al-mufarridun. Ro-nya itu ditasydid ataukah tidak? Ya, karena nanti ada perbedaan cara baca. Ya, nanti ada yang membacanya dengan ditasydid. Ya, Imam Nawawi katakan juga ada yang tidak ditasydid. Kalau dengan ditasydid berarti seperti kita sebut tadi, al-mufarridun. Namun kalau tidak ditasydid berarti al-mufarridun. Mana yang tepat di sini? Kalau menurut jumhur atau kebanyakan ulama, Imam Nawawi katakan mereka membacanya dengan ditasydid. Berarti bacanya nantinya al-mufarridun. Nah, kadang memang Imam Nawawi menjelaskan seperti ini. Kadang tentang nama orang beliau menjelaskan cara bacanya seperti apa. Ada kata yang mungkin butuh dijelaskan maknanya atau cara bacanya seperti apa. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu sering menukil perkataan ulama tentang masalah ini. Ini juga menunjukkan keistimewaan beliau. Beliau tidak hanya menyebutkan masalah hadis, namun berusaha juga untuk menjelaskan ya maksud kata, ya ada cara baca dan lainnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari satu hadis tadi, kita lihat faedah hadisnya. Faedah yang pertama, disunahkan merutinkan zikir, karena zikir adalah amalan yang paling afdol disibukkan oleh hamba setelah yang fardu. Nah, setelah yang fardu, kita kalau mau menyebutkan waktu itu dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tadi sudah menunjukkan kita hendaknya bisa melazimkan atau menjaganya rutin. Kita bisa melazimkan atau menjaganya rutin. Berarti di sini misalnya ada zikir pagi, ada zikir petang. Dijaga rutin zikir pagi dan zikir petangnya tadi. Ada zikir sebelum tidur. Ya, ada zikir sebelum tidur, dirutinkan juga zikir sebelum tidur itu. Ada zikir setelah tidur, ada bangun tidur juga ada beberapa zikirnya, dirutinkan lagi. Ada zikir ba'da sholat, ya, seperti yang kita telah kaji sebelumnya, ya, ketika membahas mulai dari bacaan istighfar 3 kali, terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian ada bacaan la ilallah itu 2 kali, terus cara baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lalu tentang ayat kursi dan membaca surat-surat setelah baca ayat kursi tadi, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di sini menunjukkan kalau ada yang jadi rutinitas itu baiknya dijaga rutin. Kata Nabi SAW, diriwayatkan dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang dijaga rutin walaupun jumlahnya sedikit. Dijaga rutin walaupun jumlahnya sedikit. Kalau itu dari hadis Aisyah. Contoh lagi dari Ummu Habibah, ya, di antara istri Nabi SAW ada yang bernama Ummu Habibah. Mas kawinnya itu sekitar 400 dinar. Dia dinikahkan oleh Nabi SAW, dinikahi oleh Nabi SAW itu dari jarak jauh. Ya, Ummu Habibah berada di negeri Habasyah. Kemudian Nabi SAW utus orang ke negeri Habasyah, minta kepada Raja Najasyi untuk jadi wakil dari Nabi SAW. Kemudian nanti ada wali dari Ummu Habibah tadi, kemudian nikah ketika itu. Mas kawinnya ketika itu 400 dinar, sekitar 800 juta rupiah. Ya, 400 dinar, 800 juta rupiah untuk memuliakan istrinya tersebut.
Nah, Ummu Habibah punya satu kebiasaan. Dia ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya 12 rakaat rawatib dalam sehari. Dia mendengar hadis Nabi SAW itu menganjurkan siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari, 12 rakaat rawatib dalam sehari, maka bunyalahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Nah, diceritakan tentang hadis ini, Ummu Habibah ketika mendengar hadis ini dari Nabi SAW, dia lalu bertekad, saya setelah mendengar hadis ini dari Nabi SAW, saya berusaha rutinkan 12 rakaat itu dalam sehari. Kemudian ada perawi lagi di bawahnya yang mendengar dari Ummu Habibah, niru-niru Ummu Habibah juga sama seperti itu. Saya setelah mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, saya merutinkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari. Perawi di bawahnya lagi dengar lagi dari perawi yang di atas yang ambil dari Ummu Habibah, dikatakan saya dengar dari dia dan setelah itu saya merutinkan 12 rakaat dalam sehari. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada amalan-amalan yang dijaga rutin, kita melazimkannya, jadikan itu suatu rutinitas. Namun kalau khusus untuk sholat rawatib itu punya keringanan ketika kita itu bersafar. Nabi SAW itu meninggalkan sholat rawatib ini kecuali untuk sholat sunnah fajar. Ya, kecuali untuk sholat sunnah fajar ketika safar Nabi SAW masih menjaganya. Namun kalau rawatib yang lainnya, qobliyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, Nabi SAW tinggalkan. Ya, namun untuk sholat sunnah fajar beliau itu jaga. Namun ada penjelasan dari fatwa Lajnah Ad-Daimah yang dahulu dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Situ ada pertanyaan, gimana kalau musafir ini sholatnya di belakang imam rotib, imam tetap yang sholatnya itu sempurna, apakah dia itu mengerjakan sholat rawatib juga? Setelah itu Lajnah Ad-Daimah lewat Syekh bin Baz itu mengatakan bahwasanya tetap juga dijaga ketika itu, karena dia dianggap seperti orang mukim walaupun dia sejatinya adalah seorang musafir. Maka dia boleh menjaga sholat rawatib tadi walaupun dia statusnya adalah sebagai seorang musafir ketika dia bermakmum di belakang imam mukim yang sholatnya itu sempurna. Nah, ini diantara tadi penjelasan tentang suatu amalan yang dilazimkan. Di sini dikatakan, ini perkataan dari Syekh Salim bin Ali Lali, beliau katakan sholat fardu setelahnya yang paling afdal merutinkan zikir. Dan kemarin sudah kita jelaskan ada zikir yang paling utama secara mutlak. Apa zikir yang paling utama secara mutlak? Membaca Al-Quran. Itu yang paling utama secara mutlak. Jadi ini tidak bisa dikalahkan dengan zikir-zikir yang lainnya. Membaca Al-Quran tetap lebih utama, kecuali ada kesempatan waktu-waktu yang utama untuk zikir, kita pakai itu untuk zikir, bukan membaca Al-Quran. Ba'da azan disyariatkan untuk membaca doa ba'da azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Maka lebih afdal baca itu dibandingkan dengan melanjutkan membaca Al-Quran sebagaimana diterangkan kemarin. Kemudian di sini dijelaskan merutinkannya, berarti merutinkannya seperti tadi. Lihat faedah yang kedua lagi. Faedah yang kedua, siapa saja yang merutinkan dan memperbanyak zikir, berarti ia telah mendahului yang lainnya. Tidak ada yang bisa mengunggulinya kecuali ada yang berzikir semisal atau lebih afdol daripada itu. Siapa saja yang merutinkan dan memperbanyak zikir, berarti ia telah mendahului yang lainnya, artinya mengalahkan yang lainnya. Seperti yang Nabi SAW diantaranya menyebutkan tentang ada bacaan zikir pagi, petang itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Situ disebutkan dia dapat keutamaan seperti ini kecuali jika ada yang membacanya lebih daripada dirinya, maka dia nantinya lebih utama. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan banyak berzikir pertama. Kemudian ada zikir yang dibatasi jumlahnya. Namun kadang zikir ini di luar dari jumlah tadi kita bisa nambah juga. Namun kalau kita itu kaitkan dengan waktu, ya kaidahnya kalau zikir ini kaitannya dengan waktu, sifatnya itu muqayyad bukan mutlak,
Muqayyad itu artinya terkait dengan waktu. Maka kalau bilangannya disuruh 3, baiknya 3. Bilangannya disuruh 10, baiknya 10. Bilangannya disuruh 4, baiknya 4. Bilangannya disuruh 100, baiknya 100. Bilangannya disuruh 33, baiknya seperti itu. Ya, ikuti dalil dulu. Namun kalau ada zikir yang sifatnya mutlak, berarti tidak terkait dengan waktu. Ya, seperti Nabi SAW itu mengatakan ada kalimat ringan yang itu mudah diucapkan namun berat ditimbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh Ar-Rahman. Di situ tidak dikaitkan dengan waktu, tidak dikaitkan dengan jumlah tertentu. Oh, berarti kita bebas membacanya kapanpun. Kemudian kita membaca bilangannya itu terserah kita. Ya, tanpa kita khususkan ini dibaca di waktu kapan. Contoh lagi, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Surat Al-Ikhlas 10 kali. Lalu Nabi SAW menyebutkan di akhir hadis, siapa membaca Al-Ikhlas itu 10 kali, bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya rumah di surga. Kalau di sini cuma disebutkan Al-Ikhlas 10 kali, berarti tidak ada waktu khusus, bebas. Kita seumur hidup pun juga baca 10 kali saja satu waktu, oh berarti sudah ada keutamaan itu. Atau satu hari baca seperti itu, sudah ada keutamaan tadi. Atau satu pekan baca 10 kali tadi, ya satu waktu kita baca cuma baca pernah satu pekan 1 kali gitu, maka tetap dapat keutamaan seperti itu juga. Karena tidak dikaitkan dengan waktu dan tidak dikaitkan ini mesti dilakukan pada waktu kapan. Berarti bebas kita untuk melakukannya, tidak kita khususkan waktunya. Ya, ini kaidah untuk memahami zikir seperti itu. Jadi kalau zikir itu sudah disebutkan angkanya, bilangannya, jumlahnya sekian, baiknya kita ikuti jumlah. Namun kalau dibebaskan, maka jangan kita batasi dengan jumlah tertentu. Terserah ingin dibaca itu berapa kali. Terus di sini dikatakan dia dikatakan orang yang unggul. Berarti diperintahkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini berlaku untuk amalan akhirat. Kita diperintahkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini tidak berlaku untuk perkara dunia. Kalau perkara dunia banyak lihat yang di bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa asdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Jangan pandang orang yang di atas. Maka itu akan lebih mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak meremehkannya. Namun kalau untuk urusan tadi berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam masalah ibadah, berlomba siapa yang paling depan, yaitu fastabiqul khairat. Masalah shaf paling depan, paling afdal. Berarti dalam sholat kita itu berusaha untuk mendapatkan shaf yang terdepan. Bukan ketika shaf terdepan itu masih kosong, mempersilahkan, monggo Pak jenengan saya di depan, sudah saya di belakang saya nggak apa-apa. Bukan. Kalau tahu depan itu dia punya hak untuk maju dan dia punya peluang besar untuk maju, maka dia maju mengisi shaf terdepan terlebih dahulu. Ya, nggak usah sungkan sama orang lain. Walaupun di sampingmu itu ada Pak Lurah atau siapalah, atau sampai calon mertuamu misalnya. Ya, nggak ada urusan dengan itu. Ini mau cari shaf pertama, ini bukan urusan dia ini jabatannya apa. Ini shaf pertama. Siapa yang dapat duluan, dia yang lebih berhak. Sama dengan majelis ilmu juga demikian. Dia dapat duluan, dia yang lebih berhak. Ibnu Umar saja pernah datang itu telat dalam majelis. Karena tahu itu Ibnu Umar itu seorang tokoh, datang telat, dia letaknya di belakang, tempatnya di belakang. Kemudian ada sahabat yang ada di antara muridnya itu yang suruh, Ibnu Umar kamu depan saja sini, saya pindah ke belakang. Ibnu Umar ketika dikatakan enggak, kamu persilakan saya seperti ini, saya tidak mau duduk di situ. Ya. Karena dia sudah dapat tempat di belakang, memang tempatnya pas di situ. Karena dia orang yang telat, ya, maka dia tidak mau dipersilakan seperti tadi. Padahal dia seorang tokoh terhormat. Orang-orang tahu dia adalah tokoh besar di kalangan para sahabat. Namun ketika dia dalam posisi telat dalam majelis, ya, dia posisinya dapat di belakang, sudah dia memilih tempat di belakang. Ya, dia tidak paksakan dirinya untuk maju ke depan untuk dapat suruh orang nyingkir ini Ibnu Umar lewat, enggak. Tempatnya dapat di belakang, dia
tidak mau diagung-agungkan berlebihan, dan dia mau tempatnya seperti itu sesuai dengan yang dia itu dapat. Ya. Namun kalau dalam masalah akhirat tadi seperti itu, kalau untuk masalah dunia kita malah sebaliknya mendahulukan orang lain. Bahkan kalau ini kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya itu kebutuhan, kita juga butuh, kemudian kita mendahulukan orang lain, maka kita mendapatkan keutamaan isar, yaitu mendahulukan orang lain ketika mereka itu butuh. Mendahulukan orang lain ketika mereka butuh, dan kita juga sebenarnya butuh. Ini yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Allah itu katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka, para sahabat yang tinggal di Madinah, asli Madinah, berarti kaum Ansar, itu mempersilakan, mendahulukan orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Padahal kaum Ansar ini sebenarnya lebih butuh. Padahal sebenarnya kaum Ansar ini lebih butuh untuk hal itu. Namun dia mempersilahkan saudara-saudaranya dari kaum muhajirin, mempersilahkan mereka supaya dapat kebutuhannya terlebih dahulu. Contoh ini yang kisah yang disebutkan, kisah Ummu Sulaim dan Abu Talha, dan suaminya Abu Talha. Ummu Sulaim dulu suaminya itu adalah Anas bin Malik. Ya. Anaknya Anas bin Malik, suaminya Malik. Ya, punya anak Anas bin Malik, suaminya itu Malik. Kemudian karena berbeda keyakinan, cerai. Kemudian Ummu Sulaim nikah dengan Abu Talha dengan mas kawin Abu Talha itu masuk Islam. Abu Talha itu masuk Islam. Nah, kemudian ada kisah Rasulullah SAW pernah kedatangan tamu. Kemudian Rasulullah SAW tawarkan pada para sahabat, siapa yang mau layani tamu ini? Kemudian tidak tunggu lama-lama, Abu Talha ketika itu hadir dan dia katakan, saya Rasulullah, saya siap melayani tamu tadi. Maka sudah pulang ke rumah, kemudian minta pada istrinya Ummu Sulaim tadi. Ya. Ummu Sulaim tadi, wahai Ummu Sulaim, siapkan ini tamu istimewa Rasulullah SAW itu datang, butuh untuk dilayani. Kemudian ketika itu diberitahu, makanan di rumah itu cuma cukup untuk bayinya. Ya, makanan di rumah itu cuma cukup untuk bayinya. Lalu tugasnya berarti sekarang bayi ini harus tidur, biar gak nangis-nangis cari-cari makan lagi. Maka ibunya Ummu Sulaim segera tidurkan anaknya, kemudian siap masak. Makanan yang tersisa cuma makanan untuk seorang sobi, seorang bocah, alias kalau kita sebut saat ini itu dengan bubur bayi. Ya. Kemudian dimasak. Setelah dimasak, lalu ini sudah matang, sudah piring dikeluarkan dengan makanan tadi. Namun ingat, piring ini cuma khusus untuk tamunya saja. Abu Talha nanti yang lainnya tamunya dikeluarkan piring juga dan sendok. Pokoknya asal bunyi lah. Ya, walaupun kosong. Ya, tamunya makan dengan piring tadi, kemudian ada sendoknya dengan makanan yang ada. Namun kalau ini ketahuan jelas, berarti lampu harus dipadamkan. Lampu harus dipadamkan, lampu dimatikan. Sudah mati makanan dikeluarkan. Kan ketahuan kan makan bubur. Ya. Terus tamunya, monggo dipersilakan, silakan makan. Sudah makan enak-enak, si Abu Talha cuma bunyikan piring seolah-olah itu sudah rampung makan. Ya, sudah rampung makan. Sudah tamunya sudah dilayani dengan baik. Setelah itu pagi harinya mereka lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abu Talha, gimana tamu saya tadi malam? Alhamdulillah wahai Rasulullah, saya sudah layani tamu tadi itu dengan baik. Saya berikan dia makan, Masya Allah dia sudah terlayani dengan baik. Dan kami ketika itu cuma punya makanan yang pas-pasan saja hanya untuk bayi kami. Namun untuk tamu ini yang istimewa, kami memuliakannya dengan kami menyajikan makanan seperti itu. Maka ketika itu Nabi SAW menyampaikan, Allah itu tertawa melihat tingkah laku kalian.
Allah itu tertawa melihat tingkah laku kalian, karena tetap masih melayani tamu walaupun ketika itu dalam keadaan butuh. Ya, walaupun ketika itu dalam keadaan butuh. Coba anak-anak mahasiswa lah, taruhlah ada snack di rumahnya, ini temannya datang ya, temannya datang gitu ya, ini snack paling enak sekali, mau dikeluarkan nggak gitu? Hah? Mau dikeluarkan nggak? Pasti mikir-mikir kan, aduh ini paling enak nih, saya sembunyikan dulu sebelum dia masuk, ya kan? Ini ketahuan nih nanti, saya nggak mungkin keluarkan, wah nanti habis itu. Dan dia nggak tanggung-tanggung kalau tamu mahasiswa itu, apalagi gratis-gratisan kayak gitu ya kan, habis gitu. Namun ini enggak tadi, sudah nggak punya apa-apa, persilahkan. Nah itulah yang dimaksudkan dengan isa. Dia mendahulukan saudaranya ketika dia itu sangat-sangat butuh. Itulah ayat tadi yang disebut wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, mereka itu mendahulukan, kaum Ansar mendahulukan kaum Muhajirin, padahal mereka itu sendiri butuh. Ya, mendahulukan untuk kebutuhan saudara-saudara mereka juga ketika itu. Nah, kemudian itu nomor 3 berarti. Nomor 3, salah nomor. Faedah yang ketiga, cara mendapatkan ilmu bisa dengan metode tanya jawab. Nah, tadi tanya ya, sahabat tadi sengaja nanya, mal mufarridu. Terus Rasulullah SAW jawab. Dan metode menyampaikan ilmu dengan tanya jawab seperti ini sering kita temukan. Ya, hadis Jibril, mal islamu wa mal imanu wa mal ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jibril datang terus bertanya pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan jawaban. Al islamu an tasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat, ya, dan seterusnya. Iman juga dia jawab, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, dan seterusnya. Ihsan juga dia jawab, antak budallah ka annaka tarahu wa fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka metode tanya jawab itu digunakan. Bahkan ini mungkin lebih mengena. Kadang ini juga jadi metode ketika kita ingin mengajarkan sesuatu pada orang lain, biar kita dalam menasihati tidak cepat menyinggung orang. Nah, misalnya ya, dengan metode tanya jawab. Nah, disediakan tanya jawab, kemudian dia sengaja bertanya tentang sesuatu dalam majelis, kemudian supaya teman-temannya itu paham tentang hal itu. Boleh. Ya. Supaya teman-temannya paham tentang hal itu, dia tanya. Walaupun dia sudah paham, ini hukumnya, ini apa. Yang penting nanti jawaban dari orang yang ditanya, dia tidak menjatuhkan. Dia kalau tahu di sini, ini sepertinya ini ingin menyudutkan orang ini. Nah, kalau ini ingin menyudutkan orang, maka dia tinggal atur kata-kata gimana biar pertanyaan ini tidak menyinggung orang yang nanti hadir di situ. Ya, jadi ada trik sendiri gimana untuk tidak tersinggung tadi. Ya, orang-orang ketika mendengar jawaban ini boleh, tapi dalam masalah tadi tanya jawab, dalam masalah ilmu metodenya tanya jawab itu dibolehkan seperti kisah Nabi SAW dalam hadis ini. Terus yang keempat, faedah yang keempat, asal dari al-mufarridun adalah orang yang berpisah dari orang sekitarnya, lantas ia terus berzikir kepada Allah. Namun yang dimaksudkan dalam hadis adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Al-mufarridun kalau secara bahasa, dia itu terpisah dari orang-orang, menyendiri. Kemudian dia sibukkan diri dengan ibadah. Dia menyendiri. Berarti dia tidak bergaul dengan orang-orang, cuma sibukkan diri saya dengan ibadah. Tentang masalah apakah kita dianjurkan untuk menyendiri dalam ibadah, ya, menyendiri, kita itu dianjurkan menyendiri ketika kita lihat lingkungan kita itu rusak. Apakah kita dianjurkan seperti ini? Ini para ulama ya, ada dua pendapat dalam masalah ini. Ketika dia lihat lingkungannya itu rusak, apakah dia itu tetap bergaul dengan lingkungan tersebut atau dia ketika itu berpisah dari lingkungan tadi. Ada ulama yang memberikan dalil-dalil keutamaan orang-orang yang terpisah dari lingkungannya, dia sendiri sibuk untuk memperbaiki dirinya. Namun ada ulama yang katakan ya tetap bergaul dengan orang-orang. Nah, mungkin kompromi yang lebih bagus adalah kita katakan untuk masalah bergaul, ya, untuk masalah bergaul di sini lihat manfaat ataukah tidak ketika itu kita menyendiri ataukah bergaul dengan orang. Kalau memang kita bergaul ini punya manfaat, kita tidak diwarnai
kita tidak dipengaruhi dengan sifat-sifat jelek dari teman-teman kita yang rusak misalnya, maka ketika itu kita bisa mewarnai, bahkan bisa mewarnai yang lainnya. Maka paling bagus ketika itu kita mewarnai, dan ini berarti kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Allah itu katakan, perintahkanlah pada yang ma'ruf, laranglah dari yang munkar, sabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Karena kalau tadi dia itu dakwain temannya, dia itu nasihatin, itu pasti nanti akan dapat ujian-ujian. Ya, wasbir 'ala ma asabak, sabarlah atas ujian yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Inilah suatu perkara yang besar. Intinya di sini dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar tetap ada. Namun kalau kita jadi tipe orang yang sulit untuk mewarnai, kita malah mudah untuk diwarnai. Karena mungkin kita itu baru bertobat, baru hijrah, baru pindah lingkungan seperti itu. Kita mau balik lagi itu nanti akan teringat lagi dengan yang dulu. Yang mungkin punya kebiasaan mabuk akan kembali mabuk lagi seperti itu. Yang punya kebiasaan mungkin dengan obat-obatan terlarang kembali lagi seperti itu karena bergaul dengan lingkungan semacam tadi. Maka baiknya dia mengundurkan diri dari lingkungan seperti itu, artinya menjauh dari lingkungan tadi. Jadi orang ada dua tipe berarti. Yang pertama itu bisa mewarnai, maka tugasnya nanti amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tugasnya amar ma'ruf nahi munkar, nasihat yang lain. Ingatkan tentang halal baik, dia ingatkan juga tentang kemungkaran. Larang dari suatu kemungkaran. Ya. Yang kedua, orang yang malah nanti diwarnai. Maka ketika posisinya seperti ini berarti ya tugasnya adalah dia sementara waktu meninggalkan lingkungan semacam itu dulu biar tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang jelek. Kemudian ya itu sudah. Lalu disebutkan di sini orang yang banyak berzikir. Kemarin juga kita sudah bahas ketika bahasan awal, ketika membahas ayat wazkurullaha katsira. Ya, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sudah diterangkan oleh Syekh Sa'di. Yang dimaksud juga zikir yang banyak adalah kita merutinkan zikir yang ada sehari-hari. Yang dimaksud zikir yang banyak itu seperti keterangan dari Syekh Sa'di, kita merutinkan zikir yang ada sehari-hari. Berarti kalau kita itu rutinkan, hafal rutinkan zikir pagi, hafal rutinkan zikir petang, maka ini sudah disebut orang yang berzikir dengan zikir yang banyak. Juga ada zikir karena tadi kaitannya dengan tidur, zikir ba'da sholat, atau zikir kaitannya dengan momen tertentu yang kita temukan setiap hari. Masuk masjid, keluar masjid. Ya, kemudian masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Kemudian masuk rumah, keluar rumah. Ya, ingin keluar rumah berangkat kerja. Ini keseharian kita temui. Maka kalau orang itu merutinkan zikir-zikir seperti ini, dia disebut sebagai orang yang berzikir dengan zikir yang banyak. Maka antum ya para jamaah itu kalau bisa punya buku pegangan zikir kalau memang tidak bisa dihafal. Namun intinya kalau banyak mengulang-ulang setiap hari seperti itu ditemui, seperti itu terus diulang zikir tadi, insya Allah hafal. Namun intinya ada buku zikir jadikan pegangan. Ada zikir yang bagus, ya bisa miliki buku Hisnul Muslim. Sudah ada terjemahannya, itu lengkap untuk zikir sehari-hari. Itu karya Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani. Ya, dan beliau ini punya karya tulis banyak sekali. Dan memang karya tulisnya itu dia tulis, bukan hasil ceramah kemudian dibukukan. Memang serius tulis, ya, dan tulisannya banyak sekali dalam berbagai bidang. Ada zikir, ada fikih, ada akidah, ada, ya lengkap karya-karya beliau. Nah itu kalau bisa dimiliki, ya buku ya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani yaitu Hisnul Muslim. Ya kalau mau dapat gratis ya cari aja di Android. Ya di Play Store itu ada. Kalau pengen bahasa Arab cari ketik dengan bahasa Arabnya Hisnul Muslim. Kalau bahasa Indonesianya cari saja. Yufid kayaknya punya aplikasi ini juga. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi bisa dipegang kemudian tahu zikir-zikirnya seperti apa itu. Itu bisa dibaca. Karena sekarang kan kalau kasih buku kan malas. Namun kalau aplikasi itu maunya yang gratis-gratis, wah itu mau gitu. Seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan. Ada di Play Store atau
Bisa juga memiliki buku-buku karya Imam Nawawi ya, seperti Al-Azkar. Kitab beliau ada namanya Al-Azkar, itu juga berisi kumpulan-kumpulan zikir. Namun kumpulan zikir di sini tidak terlalu ketat beliau dalam menilai hadis, berbeda dengan kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji ini. Ya, ada banyak hadis dhaif di situ yang kurang beliau teliti ya, atau mungkin penilaiannya seperti itu, namun banyak ulama yang kritik tentang hadisnya. Ya, banyak ulama yang kritik tentang hadisnya. Jadi amannya memang pakai Sahih Muslim tadi, namun kalau ada tahqiqan atau takhris dari hadis tadi untuk penilaian sahih dan dhaifnya, bagusnya memakai kitab Al-Azkar tadi, lebih lengkap lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga ilmu-ilmu yang kita peroleh bisa diamalkan dan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu tadi. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.